Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen gitu ya, dan juga Inge gitu ya, selaku pembicara dalam Alumni Talk hari ini ya. Selamat pagi juga teman-teman gitu ya. Ini teman-teman yang setia apa ya mendengarkan Alumni Talk gitu ya, sudah 3 seri gitu ya, 3 seri dan ya yang hadir juga apa ya ini gitu ya, orang-orang ini gitu ya, mahasiswa ini ya. Jadi kelihatan minatnya terhadap apa ya tentang dunia kerja gitu ya. Terima kasih sudah mau hadir gitu ya. Seperti tahun apa minggu lalu gitu ya. Em, ya alumni Talk akan hadir gitu ya. Mungkin sebulan sekali aja gitu ya. Sebulan sekali. Bulan depan sudah ada pembicara sampai Desember kita sudah ada pembicara gitu ya. Jadi seperti kata Pak Heri minggu lalu ini investasi masa depan gitu ya. Di mana Anda-Anda mahasiswa mendapatkan apa ya pencerahan gitu ya. Kemudian bisa bertanya-tanya dengan kakak kelas gitu ya. Sengaja yang kita undang adalah alumni supaya menjadi apa ya saksi hidup gitu ya, gitu ya. Dan kedekatan ada kedekatan emosi lah gitu ya. Jadi Anda bisa menghubungi kakak-kakak alumni suatu ketika kalau sudah lulus, kemudian untuk apa lebih menjalin kerjasama atau mencari pekerjaan ya. Oke, ya kita akan mulai dengan nganu dulu ya. Pak Heri, silakan Pak Heri memberikan sekedar sambutan atau untuk selaku Ya, Kepala Studi. ya baik. Eh, Terima kasih Pak Hartono. Selamat pagi Pak Hartono, Bu Lucy, Inge, dan ya teman-teman mahasiswa semua. Eh, Ya hari ini senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan Inge. Ya, lama nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan ya itu? Zoom tahun lalu tuh Sebelum, yang di Zoom itu oh, yang oh iya betul-betul Pak, kalau yang online ya betul. ya kalau yang luring ya lama sekali tidak ketemu. Iya Pak, betul. Ya, ya, terima kasih banyak ya Inge sudah apa bersedia meluangkan waktu liburnya begitu untuk berbagi pengalaman ya, juga mungkin menularkan sedikit ilmunya gitu kepada adik-adik kelasnya. Dan juga untuk teman-teman semua, ya selamat mengikuti alumni talk hari ini. Semoga banyak hal yang bisa diperoleh. Nanti jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan yang ingin digali lebih lanjut ya dari Kak Inge ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Pak Hartono. Ya, terima kasih Pak Heri sudah memberikan apa ya sedikit kata pengantar gitu ya, atau sambutan gitu ya. Oke, supaya nggak lama-lama gitu ya, kita persilakan aja Inge untuk presentasi gitu ya, membagikan pengalaman dan pengetahuannya terkait dunia kerja yang ditekuni selama ini ya dengan apa tentang data scientist in industry apa banking industry ya. Silakan Inge. Ya, terima kasih Pak Hartono, Pak Heri, dan juga Bu Lucy untuk sambutannya ya. Saya coba share screen dulu ya. Untuk share screen-nya, apakah sudah muncul Bapak Ibu dan teman-teman semua? Sudah, bisa, ya, silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Ini saya mau ngucapin terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya ya, untuk diberikan kesempatan untuk sharing ke teman-teman dan juga mungkin adik kelas ya, adik tingkat. Karena udah jauh banget ya ternyata nih, saya baru sadar, oh ya saya masuk kuliah udah hampir 1 dekade nih, 10 tahun. Oke, teman-teman, hari ini aku coba mau sharing nih ya ke teman-teman terkait pengalaman kerja mengenai data scientist itu seperti apa. Kemudian nanti aku akan coba sedikit juga sharing mengenai data scientist dan juga terkait machine learning. Kemudian kesehariannya itu seperti apa sih? Nah, nanti teman-teman boleh simak dan juga silakan kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya teman-teman di kolom chat atau setelah waktu Q&A. Nah, ini aku perkenalan dulu ya teman-teman. Katanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau udah sayang jangan terus ngilang. Setuju nggak nih teman-teman? Oke, oh ya teman-teman jangan lupa boleh on cam ya biar aku bisa lihat nih teman-teman adik kelas yang sekarang nih wajah-wajahnya seperti apa nih ekspresi-ekspresinya. Udah lama kan ya aku nggak ketemu teman-teman mahasiswa apalagi mahasiswa matematika nih. Masih belum ada kesempatan buat main-main ke Sanata Dharma. Teman-teman boleh on cam dulu biar aku bisa tahu nih.
ekspresi teman-teman seperti apa, biar kita lebih semangat lagi nih untuk acara hari ini. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Perkenalan singkat, namaku Inge Wijayanti Budiawan. Teman-teman boleh panggil aku Inge. Aku lulusan sarjana S1 Matematika, sama kayak teman-teman, alumni S1 Matematika Sanata Dharma, cuman aku masuknya dulu angkatan 2013. Nah, udah lama nih teman-teman, udah 10 tahun. Nggak kerasa ternyata. Nah, sekarang aku kerja di jadi Bank Sentral Asia sebagai senior IT spesialis di tim data scientist. Nah, kalau tim data scientist-nya sendiri di kami itu masuk ke dalam divisi IT, teman-teman. Aku masuk ke BCA itu tahun 2019 lewat program training. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, nanti kalau emang suaraku nggak jelas, teman-teman langsung on mic aja ya, info lewat langsung dibicarakan. Soalnya kalau lewat chat takutnya kedengeran nih, atau mungkin terlalu cepat, boleh langsung open mic, nanti info aja ya, teman-teman. Thank you sebelumnya. Nah, kira-kira apa sih yang mau aku sharingin ke teman-teman hari ini? Kurang lebihnya itu, yang pertama nanti ada introduction dulu, kita dengerin dulu video sekilas mengenai perubahan teknologi yang nanti akan mengarah ke profesi baru, seperti salah satunya adalah data scientist. Nah, kemudian nanti aku akan coba kulik data scientist tuh kurang lebih seperti apa sih profesinya, kemudian hal-hal yang paling dekat sama data scientist tuh mengenai apa, gitu ya teman-teman. Nah, nanti akhirnya aku akan coba sharing juga mengenai case-case apa sih yang dikerjain seorang data scientist kalau di industri perbankan kurang lebihnya, supaya mungkin teman-teman nih kalau penasaran pengen kerja jadi data scientist udah kebayang nih kira-kira case-nya tuh ngapain aja sih, apa yang dikerjain project-projectnya gitu. Kemudian di akhir nanti aku coba sharing mengenai skill set apa sih yang dibutuhkan, nanti akan ada gambarannya juga ketika seorang data scientist sesuai pengalamanku mengerjakan project itu gambarannya seperti apa sih flow-nya gitu ya. Jadi teman-teman bisa kebayang nih skill set yang dibutuhkan, baik itu technical maupun soft skill itu seperti apa. Di akhir kita akan ada sesi Q&A ya. Nah, di sesi Q&A ini aku harap nih teman-teman banyak pertanyaan mengenai keseharian data scientist boleh, mengenai mengenai kerja atau lingkungan itu seperti apa, itu boleh banget nanti teman-teman silahkan ya. Oke, kita mulai dulu. Introduction dulu. Nah, mungkin ya teman-teman karena masih hari Sabtu ya, mungkin gini masih ngantuk, aku apresiasi banget loh buat teman-teman yang join hari ini, meluangkan waktunya di weekend. Weekendnya akhirnya produktif ya teman-teman. Nah, ini kita biar agak fresh ya, kita dengerin dulu video singkat ya teman-teman. Tapi disclaimer dulu, video ini aku bukan mau meng-highlight mengenai revolusi industrinya teman-teman ya. Di sini aku mau meng-highlight sebenarnya perubahan teknologi itu pengaruhnya apa sampai kita bisa ngadain hari ini namanya sharing terkait data scientist di dunia perbankan. Nah, kita lihat dulu video singkatnya ya teman-teman. What is Industry 4.0 and what does it mean for you? Technology is driving change across all areas of society. Not only do we increasingly use it and even rely on it in our personal lives, we also find our workplaces digitally evolving, with more and more processes now being undertaken using technology. This change is known as the Fourth Industrial Revolution, or Industry 4.0. Industry 4.0 will see many tasks that were once performed by us now being automated. With the collection and analysis of real-time data, artificial intelligence, and the ability for all components of a production line to talk to each other, production can be really efficient and personalized according to customer needs. But what does this mean for us? With increased automation, our time will be freed up for concentrating on more complex tasks. We will need a workforce who are capable of building, programming and developing these technologies, but also making sure we are applying them to our lives in an ethical way. There are core skills that we can offer that technology cannot replace. The human touch is going to be incredibly important, ensuring effective communication, problem solving, and supporting change management in this digital environment.
There will also be a greater need for joint working across disciplines, creating new innovations. The future job market will be looking for graduates with an open mind to explore the unknown future possibilities. We will all need to develop our skills in order to embrace, adapt to this ever-changing environment. What will you do to make sure you are ready and have the right skills to thrive in the fourth industrial revolution? Nah, itu tadi teman-teman video singkatnya. Nah, kira-kira dari video tadi apa sih teman-teman yang mau kita tangkap? Nah, kita nggak akan fokus ke sekali lagi kita nggak akan fokus ke revolusi industri ya teman-teman ya. Tapi dari yang video tadi kita belajar, kita lihat tuh kemajuan teknologi kan udah merambah ke semua aspek kehidupan ya teman-teman, dari kehidupan kayak gitu, kehidupan kita sehari-hari lah, belanja online, kemudian transaksi semuanya online. Kemudian ternyata juga impact-nya juga ada di dunia pekerjaan, baik itu yang sifatnya kayak pekerjaan yang di pabrik, tadi kan ada banyak ya mesin-mesin diotomasi, nah itu juga ternyata sampai dengan ke dalam industri-industri lainnya teman-teman, salah satunya di industri perbankan juga. Nah, mungkin nih teman-teman kepikiran khawatir ya kalau misal teknologinya terus maju nanti gimana nih kita manusianya kegeser gitu kan ya. Nah, enggak teman-teman. Jadi teman-teman sempat kalau teman-teman nyimak tadi sebenarnya kita itu manusianya nggak akan nggak akan dikurangi kerjaannya, tapi kita dialihkan untuk fokus ke pekerjaan yang lebih kompleks dan juga kemajuan teknologi ini nggak bisa mereplace beberapa hal, yaitu salah satunya adalah human touch ya teman-teman. Nanti ini hubungannya dengan soft skill. Nah, kemudian di akhir video itu kita lihat bahwa kemajuan teknologi itu menciptakan job market baru di masa depan. Nah, salah satunya adalah data scientist. Kalau dulu waktu aku 2017 lulus, data scientist itu masih belum terlalu booming. Nah, sekitar 1 atau 2 tahun udah mulai tuh rame banget kayak lulusan IT, matematika itu kayak pengen banget masuk data scientist. Nah, itu salah satu job market yang terbuka dengan adanya kemajuan teknologi gitu ya teman-teman. Nah, itu dulu singkatnya introduction-nya. Sekarang kita mau bahas mengenai data scientist. Kira-kira mengenai mereka dan hal-hal apa aja sih yang paling relate dengan data scientist. Oke, teman-teman di sini udah tahu belum nih terkait data scientist? Kalau mungkin untuk singkatnya ya, barangkali mungkin ada teman-teman di sini yang baru mau cari tahu tentang data scientist. Dan lain-lainnya, data scientist itu adalah seorang ahli yang menggunakan data dalam jumlah besar dan juga algoritma yang kompleks untuk menghasilkan analisa prediktif. Kurang lebih seperti itu gambarnya teman-teman, seorang data scientist. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang ada istilah algoritma ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan algoritma, keseharian seorang data scientist tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya machine learning. Nah, aku mau tanya dulu nih teman-teman di sini, udah ada yang tahu belum tentang machine learning? Boleh coba ketik di kolom chat, udah tahu atau belum? Cukup jawab udah tahu atau belum ya. Aku nggak akan tanya apa itu machine learning, tenang teman-teman. Aku mau tahu dong teman-teman kira-kira gimana. Boleh langsung, boleh open mic boleh, ditulis di kolom chat juga boleh. Udah tahu belum sih tentang machine learning? Udah pernah belajar belum? Ini kayaknya malu-malu ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum ada yang jawab, nggak apa-apa. Nanti kita akan kupas tuntas terkait beberapa hal di dalamnya ya. Nah, karena data scientist itu nggak jauh-jauh dari namanya machine learning, aku coba share sedikit ya teman-teman. Machine learning itu sebenarnya apa sih? Nah, sederhananya machine learning itu merupakan subset atau bagian dari AI. Nah, machine learning adalah algoritma yang membuat sistem itu memiliki kemampuan untuk mempelajari dan juga menemukan pola data tanpa kita program secara eksplisit. Jadi kuncinya tadi ini yang aku highlight ya. Jadi machine learning itu merupakan algoritma-algoritma. Apa yang dia lakukan yaitu dia bisa mempelajari serta menemukan pola-pola data yang sangat banyak tanpa perlu kita program, teman-teman. Nah, sebentar ada yang di kolom chat apa nih? Oh, ada yang belum, ada yang udah pernah ya. Oke, teman-teman nggak apa-apa. Di sini aku akan coba share dari basicnya dulu ya, supaya kita sepemahaman semua nih. Nah, itu singkatnya terkait machine learning.
Aku lanjut dulu ya. Nah, aku akan coba share sedikit jelaskan terkait konsep sederhana yang gimana sih cara kerja machine learning itu. Nah, kalau teman-teman mungkin pasti udah familiar ya kalau sama data-data tabular atau data-data yang sifatnya kayak ada baris dan ada kolomnya. Nah, konsep dari machine learning itu secara sederhana, kita ada data yang sangat banyak, dalam jumlah yang sangat banyak, kita inputkan ke dalam algoritma. Nah, beberapa algoritma machine learning, teman-teman ada yang udah tahu ya, boleh tulis di kolom chat, udah pernah denger atau udah pernah pakai algoritma apa aja sih? Boleh. Nah, data tadi kita inputkan ke dalam suatu algoritma. Nah, lalu algoritma ini akan mempelajari data-data tersebut, pola-polanya, dan kemudian ada outputnya satu namanya model. Jadi modelnya ini udah spesifik mempelajari data yang kita inputkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita punya model. Kita udah punya model yang tadi kita bangun, sekarang kita inputkan data lainnya. Inputkan data lainnya ke dalam model tersebut, lalu model tersebut akan bisa mengeluarkan hasil prediksi sesuai dengan pola data yang udah dipelajari tadi. Jadi konsep sederhananya seperti itu, teman-teman. Aku akan kasih contoh ya terkait cara kerja machine learning. Ini kan baru konsep sederhananya. Ini aku kasih contoh. Misal, oke, sebelum aku kasih contoh, aku coba cek kolom chat dulu. Oke, ini ada teman-teman yang ada salah satu teman yang jawab random forest. Benar teman-teman, aku juga paling akrab sebenarnya sama random forest sih, karena algoritmanya cukup biasanya cukup powerful ya, dan nggak makan waktu lama dibandingkan beberapa algoritma lain. Oke, thank you yang udah jawab. Nah, aku lanjut dulu. Contoh dari penerapan machine learning ya, atau cara kerjanya. Nah, contoh nih teman-teman, aku punya data karakteristik buah. Nah, ini data tabular teman-teman, yang ada baris dan ada kolomnya. Karakteristik buah di sini, aku datanya punya fitur, atau yang kita sering sebut dengan variabel independennya itu ada 4, yaitu bentuk, warna, tekstur kulit, dan juga berat satuan dalam gram. Nah, kemudian aku punya satu lagi kolom namanya label, atau variabel independen. Nah, nanti ini yang akan diprediksi nih, teman-teman, si variabel independennya atau si labelnya. Nah, cara kerjanya adalah data ini, atau yang sering kita sebut dengan data training, yang berisi fitur dan juga label, kita masukin ke dalam algoritma. Nah, nanti algoritmanya akan belajar nih, oh, ciri-ciri apel itu seperti apa sih? Dia belajar kalau apel itu kurang lebih bentuknya bulat, warnanya merah, kemudian tekstur halus, kemudian berat satuannya 250 gram. Kemudian dia juga belajar, oh kalau yang bukan apel itu bentuknya oval, kuning, kemudian agak kasar, berat satuannya 100. Dan seterusnya. Saya kita punya banyak banget data, katakanlah 100.000 data ya teman-teman ya. Nah itu dipelajari oleh algoritma secara lebih cepat. Kalau kita yang ngerjain kan mungkin kita lihatnya capek ya teman-teman ya, 100.000 data. Ngelihat 100 data aja udah pusing ya. Nah, sama algoritma ini dia pelajari pola-polanya, mana yang apel, mana yang bukan apel. Benar-benar sesuai dengan data yang kita input. Nah, setelah itu kita punya model. Kita punya model yang dapat mengidentifikasi mana apel dan juga bukan apel berdasarkan fitur-fitur yang sudah ada. Nah, sekarang kita mau pakai nih teman-teman modelnya. Kita punya model yang tadi yang sudah kita training. Kita punya data lain nih, yang tadi aku sempat mention, data lain itu berisi fitur. Hanya fitur. Kita punya data lain nih. Oh, ada nih buah bentuknya bulat, warnanya merah, teksturnya halus, kemudian berat satuannya 215 gram. Kita inputkan data lain ini ke dalam model, lalu model akan memprediksi berdasarkan data training yang dia buat, ini apel atau bukan apel ya. Nah, gitu kan. Nah, dia coba nih dengan algoritmanya yang udah ada, dia ternyata, oh ternyata ini apel kalau menurut prediksi model kita. Nah, jadi gambarannya sederhananya seperti itu, teman-teman. Kira-kira sekarang udah cukup kebayang belum nih dari teman-teman? Boleh tulis di kolom chat, teman-teman. Sudah cukup kegambarkah konsep sederhana dari machine learning itu seperti apa? Semoga teman-teman lebih tergambar ya dengan contoh seperti ini. Nah, sekarang aku akan masuk ke bagian berikutnya, data science di dalam industri perbankan. Kalau tadi kan contoh sederhananya pakai data yang simple ya teman-teman, yang mungkin lebih kebayang lah sederhana sehari-hari. Nah, kira-kira teman-teman udah kebayang belum ya kalau untuk case-case di perbankan itu seperti apa?
case-nya ada banyak banget teman-teman. Ini aku coba highlight beberapa aja mungkin ya yang bisa aku sharingin. Tapi nanti teman-teman boleh tanya lagi sih di kolom chat setelah Q&A. Nah, case yang pertama itu adalah fraud detection. Nah, case fraud detection ini tujuannya sebenarnya untuk melindungi rekening-rekening nasabah nih dengan mengaplikasikan teknologi untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigakan. Jadi kalau emang ada transaksi yang mencurigakan, kita bisa detect dulu lebih dini gitu ya. Ataupun kalau sudah terlanjur, kita bisa minimalkan dampak buruknya atau kerugiannya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini akan memanfaatkan tadi model-model machine learning atau algoritma machine learning untuk mempelajari mana sih pola transaksi yang fraud, mana yang bukan fraud. Itu contoh pertamanya teman-teman. Nah, sebenarnya case kayak fraud detection ini sebenarnya pasti ada di industri-industri yang lain sih teman-teman. Apalagi ini paling cukup parah itu ketika pandemi. Karena kan pandemi kita semua transaksinya lewat ini ya teman-teman, lewat digital ya, lewat online. Tuh teman-teman kalau sempat lihat berita itu banyak banget kejadian penipuan di sana sini, entah itu fraud di berbagai bank, berbagai macam, nggak cuma bank lah, ada di kasus-kasus lain seperti itu. Nah, makanya pentingnya pemanfaatan machine learning dilakukan di sini, karena kan kalau model machine learning tadi dia bisa belajar menggunakan data yang sangat banyak tanpa kita harus lihat satu-satu. Kemudian datanya juga bisa terus kita update. Jadi datanya nggak akan ketinggalan zaman tuh. Kalau misalnya ada pola-pola fraud baru, tinggal kita update datanya, nanti modelnya harusnya sudah terupdate sesuai dengan pola yang baru, gitu teman-teman. Nah, kemudian contoh lainnya nih teman-teman. Kalau namanya bank itu kan pasti nggak asing ya teman-teman sama yang namanya credit scoring. Nama kredit lah pokoknya. Nah, untuk karena kita punya banyak kredit, dan kredit itu biasanya ada risikonya ya teman-teman. Kalau misal ada orang apply kredit, ngajuin kredit, kemudian kan kalau misal kreditnya macet nih di bank, pasti kan banknya yang rugi gitu ya istilahnya ya. Nah, makanya kita gimana sih caranya supaya mengidentifikasi kira-kira kredit scoring seorang nasabah itu seperti apa. Nah, jadi salah satu case-nya adalah kredit scoring. Di sini kita menganalisa untuk mengukur kelayakan kredit dari calon debitur. Seperti itu, teman-teman. Jadi machine learning-nya akan membantu nih tim analis membuat putusan kredit approval-nya. Nah, mungkin machine learning-nya nggak akan 100% dipakai. Misal machine learning bilang satu, mungkin nanti tim analis akan melakukan perhitungan kalkulasi lagi menggunakan machine learning-nya juga, dan juga menggunakan beberapa poin-poin yang biasanya dipakai sama tim analis. Tapi secara pekerjaan, jadi tim analisnya lebih mudah nih teman-teman. Analisanya nggak perlu, bisa dulu dia menganalisa 10 poin yang harus dicek. Tapi dengan adanya machine learning, mungkin dia cukup cek 5 poin aja. Yang 5-nya udah tercover sama machine learning. Kayak gitu gambarnya teman-teman. Jadi secara pekerjaan juga lebih cepat. Jadi dari tim analisnya waktunya lebih efisien, dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih kompleks, kayak yang tadi di video sempat bilang ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman tahu dengar kemajuan teknologi itu, jangan sampai pikiran nanti pekerjaanku kayaknya diambil alih nih, gitu teman-teman gambarannya. Sebenarnya kemajuan teknologi ini hanya mempermudah pekerjaan kita. Nah, kemudian case yang berikutnya nih teman-teman, propensity model. Nah, mungkin ya teman-teman belum terlalu masih asing ya. Aku juga dulu waktu masuk ke tim di sini masih asing juga sih. Apa sih itu propensity model gitu ya. Propensity model ini dia mengidentifikasi nasabah mana sih yang kira-kira akan menerima atau berpeluang besar menerima penawaran suatu produk. Nah, jadi kita mau ngelihat, misal ya teman-teman kalau tim bisnis, misal aku tim bisnis nih, aku pegang produk KPR misal. Nah, aku nih nasabahnya kan banyak ya di BCA. Nah, kira-kira mana sih yang belum punya KPR, tapi kayaknya cocok nih kalau ditawarin KPR, peluangnya besar untuk menerima. Nah, itu di campaign teman-teman biasanya. Di campaign itu maksudnya dihubungi gitu, di follow up. Nah, kalau misal mereka follow up-nya random gitu ya teman-teman ya, tanpa mempertimbangkan, tanpa ada analisa tertentu kan berat ya di tim telemarketingnya gitu. Harus meng-campaign banyak banget orang, padahal sebenarnya ada banyak juga yang mungkin kurang cocok nih gitu berdasarkan karakteristiknya. Nah, makanya kita ada model machine learning. Jadi tim telemarketingnya mereka bisa memfollow up-nya itu lebih fokus gitu. Orang yang di follow up lebih sedikit, tapi yang menerima itu lebih banyak gitu proporsinya. Jadi ini sangat membantu teman-teman di
operasional sebenarnya teman-teman untuk model seperti ini. Nggak cuma di model KPR sih, aku yakin pasti tiap produk biasanya punya propensity modelnya masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi di kasus lainnya, operasional efisiensi. Nah, teman-teman kan pasti tahu namanya bank itu pasti punya banyak banget cabang ya, kantor cabang. Nah, di kantor cabang itu banyak banget kegiatan operasionalnya teman-teman. Jauh-jauh mungkin kalau yang teman-teman pasti bisa lihat itu adalah mesin ATM. Mesin ATM tuh banyak banget ya teman-teman yang cuma di cabang, tapi juga di luar mungkin di tempat-tempat pusat keramaian seperti itu ya. Itu untuk maintain-nya itu sulit teman-teman. Nah, makanya machine learning juga dipakai untuk mengefisiensikan kegiatan-kegiatan operasional. Jadi, menggunakan machine learning untuk efisiensi kegiatan operasional cabang. Sehingga kalau kegiatan operasional lebih efisien, harusnya kita bisa meminimalkan biaya operasional. Nah, mungkin contohnya yang biar teman-teman kebayang ya. Kalau misal namanya mesin, itu kan kita perlu maintain ya teman-teman ya. Perlu ada pengecekan. Nah, pengecekannya tuh bisa dari vendor. Nah, ketika pengecekan, biasanya ada yang pengecekan yang sifatnya rutin, ada juga yang sifatnya ad hoc. Ad hoc itu tiba-tiba dibutuhkan, teman-teman. Nah, kalau yang ad hoc itu biasanya biayanya lebih mahal, teman-teman. Nah, makanya gimana caranya nih kita bisa maintain mesin-mesin ATM dan lain-lainnya itu, kita bisa memprediksi kapan sih sebenarnya dia itu butuh maintenance. Kalau kita bisa prediksi, harapannya kan nggak ada tuh order yang tiba-tiba tiba-tiba butuh nge-call vendor, oh Pak tolong dong follow up mesin ATM yang di lokasi ini. Nah, kalau order-order ad hoc seperti itu diminimalkan, jadinya kan biaya operasional menurun. Nah, jadi kita bikin nih model machine learning di tiap-tiap tiap-tiap mesin ATM tuh kira-kira kapan dia dibutuh di maintenance gitu, atau mungkin dalam 1 minggu ke depan nih dia butuh maintenance atau enggak. Kalau ternyata dia butuh, nah kita bisa nih order dulu ke vendornya supaya nggak tiba-tiba, nggak mendadak gitu. Kurang lebih contohnya seperti itu untuk di operasional efisiensi operasional cabang. Nah, kemudian mungkin contoh lainnya yang mungkin apa ya? Oh, biasanya kalau di cabang itu teman-teman kan kalau misal buka rekening pasti nanti kan dibuatin kartu ATM ya teman-teman ya, kartu ATM baru. Nah, itu salah satunya kita bisa prediksi tuh. Nah, di tiap cabang itu kan biasanya ada stok kartu ya, nyetok kartu ATM-nya. Nah, kartu ATM itu biasanya kan ada expired-nya ya. Nah, jadi mereka tuh bingung, kadang mau nyetok kebanyakan, nanti mubazir ya teman-teman, sayang nih ternyata cabang lain lebih membutuhkan misal. Atau kalau nyetoknya terlalu dikit, nanti tiba-tiba waktu-waktu butuh banyak, ternyata udah habis. Nah, gitu. Nah, kita juga bisa membangun model prediksi kira-kira dia butuh stok kartunya itu berapa sih di tiap cabang. Itu bisa dari karakteristik cabangnya. Misal dari karakteristik, oh lokasinya di mana, kemudian dia di area apa, area perkantoran, atau di area, misal di area kampus. Nah, seperti itu. Kita lihat karakteristik dari cabang tersebut. Kemudian transaksi harian di cabang itu seperti apa karakteristiknya. Dari itu ciri-cirinya teman-teman, kurang lebih. Nah, sekarang kita lanjut ke case berikutnya, yaitu recommendation engine atau product recommendation lah kalau mungkin teman-teman lebih familiar. Ini teman-teman yang suka belanja online nih harusnya pasti tahu nih produk rekomendasi. Contohnya ya, yang paling simpel kalau di luar perbankan itu, teman-teman kalau buka aplikasi belanja online, pasti biasanya kan ada ya kolom produk rekomendasi atau rekomendasi produk untuk kamu gitu. Nah, itu biasanya itu ada machine learning-nya teman-teman di balik itu untuk menawarkan kira-kira nasabah atau user seperti aku nih cocoknya ditawarin produk apa gitu. Nah, kalau di perbankan sendiri, jadi kita bisa memprediksi preferensi nasabah dengan menggunakan data karakteristik dan juga transaksinya. Data karakteristik nasabah itu bisa mungkin dari demografinya, umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa, kemudian mungkin range gajinya berapa, kemudian apalagi ya gender. Nah, kemudian dari transaksinya, pola transaksinya. Dia ini sering transaksi dalam 1 bulan terakhir nih, misal dia banyak transaksi di mana? Misal banyak transaksi di e-commerce, atau mungkin banyak transaksi di food and beverage. Nah, atau mungkin banyak transaksi di tour and travel. Nah, itu pola-polanya kita lihat di situ. Si machine learning atau algoritmanya mempelajari pola-polanya seperti itu. Nah, itu kita lihat nih,
nasabah-nasabah dengan karakteristik seperti itu kira-kira cocok ditawarin produk apa. Karena kan kalau di perbankan itu produknya banyak ya teman-teman ya. Dan semakin banyak seorang nasabah itu mengambil produk, pasti kan akan mendatangkan keuntungan buat bank ataupun pihak tersebut sebenarnya. Makanya pentingnya kita menawarkan produk dengan lebih target lagi. Kenapa butuh lebih targeted juga? Supaya kalau misalnya kita nawarin produk yang salah atau kurang sesuai kan dari sisi tim telemarketingnya juga sayang ya effortnya udah nawarin gitu. Kemudian juga dari sisi nasabah mungkin takutnya mengganggu kenyamanan nih teman-teman. Udah di follow up, ternyata dia nggak terlalu nyaman nih ditawarin gitu. Kalau misalnya ditawarin emang sesuai dengan kebutuhannya kan dia akan lebih senang ya teman-teman gitu. Nah, biasanya nasabah-nasabah dengan karakteristik atau transaksi yang mungkin mirip ya polanya, kemungkinan akan direkomendasikan produk yang serupa. Jadi dari machine learning-nya tuh belajar melihat karakteristik antar nasabah atau antar usernya. Oh, yang ini si A mirip sama si B nih. Si A ditawarin produk, misal produk apa ya, produk investasi, oh dia mau nih ambil. Oh, berarti si B juga ditawarin produk yang sama. Gitu. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Semoga tergambar ya. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang terakhir, dua yang terakhir, yaitu ada property valuation. Property valuation ini adalah kita memvaluasi atau menilai sebuah jaminan atau properti. Properti itu bisa rumah, kemudian apartemen, ruko, dan lain-lain seperti itu teman-teman gambarnya. Nah, property valuation ini akan sangat membantu dari tim-tim, terutama tim KPR ya, kalau misalnya ini kaitannya dengan rumah, kemudian apartemen atau toko, ruko gitu. Nah, di sini kita memprediksi harga properti yang biasanya dijadikan sebagai jaminan berdasarkan dari karakteristik atau juga kondisi propertinya. Nah, contohnya gini, misal kita mau memprediksi ini harga rumahnya berapa ya, mungkin kita bisa berdasarkan fitur-fiturnya itu ada luas tanah, kemudian luas bangunan, kemudian juga jumlah kamar tidurnya, kemudian lokasinya di mana, kemudian jarak ke rumah sakit, misal, kemudian lebar jalan di depannya. Nah, seperti itu. Harapannya apa? Kalau kita bisa memprediksi harga sebuah jaminan, kita bisa membantu nih tim analis KPR-nya. Karena kan ketika kita ngajuin KPR, eh, nilai nilai bangunannya itu perlu divaluasi dulu. Sesuai nggak sih harga yang diajukan dengan memang kondisi rumahnya gitu teman-teman. Nah, jadinya tim analis KPR itu akan lebih apa ya, yang tadi aku bilang pekerjaannya dia terbantu dengan adanya machine learning. Mungkin dia masih perlu analisa dari sisi lain yang belum di-provide dari machine learning. Tapi dengan adanya machine learning, analisa yang tadinya dilakukan manual dia bisa di-cover oleh machine learning gitu. Jadi tasnya mereka lebih efisien, mereka bisa fokus ke hal-hal yang lain. Itu kurang lebih gambarannya teman-teman terkait dengan properti valuation. Semoga cukup clear ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir. Dan analisis. Ini aku yakin pasti di semua perusahaan, nggak cuma perbankan sih, pasti ada. Yaitu trend analisis. Yaitu kalau di perbankan, memprediksi nasabah mana sih yang kira-kira akan churn atau tutup rekening atau menutup produknya gitu. Asuransi juga bisa. Nah, tapi yang banyak ke sini kalau di bank itu adalah tutup rekening kalau churn-nya ya. Nah, dengan adanya model ini, jadi tim bisnis bisa nih memberikan retention program kalau misal nasabah itu akan churn. Jadi misal gini, kita framing problemnya seperti ini. Kita mau memprediksi nasabah-nasabah mana sih yang akan churn di bulan ketiga dari sekarang. Nah, kalau misal nih, ini contohnya ya, ini misal ada nasabah A, B, C, D, E, F nih, F yang mau churn nih. Oh, ternyata nasabah F ini diprediksi akan churn di bulan ketiga dari sekarang. Nah, makanya tim bisnis punya waktu 2 bulan buat memberikan retention program, teman-teman. Seperti itu. Jadi harapannya ketika kita kasih retention program, nasabah itu akhirnya nggak jadi churn atau nggak jadi tutup rekening. Kurang lebih gambarannya itu, teman-teman. Teman-teman sih udah kebayang ya, gimana powerful-nya machine learning itu bisa membantu dari sisi bisnis sampai dengan ke operasional cabang. Semoga dengan contoh-contoh ini teman-teman jadi semakin semangat lagi nih mau belajar machine learning dan juga tertarik untuk jadi data scientist ya teman-teman. Menarik banget kok teman-teman kayak belajar-belajar hal baru di sini. Oh ternyata bisa dipakai seperti ini ya, ternyata bisa dipakai seperti itu ya. Gitu.
Oke, sekarang kita lanjut mengenai skill set ya teman-teman. Kita mau tahu nih, tahu lebih dalam lagi terkait data scientist, mulai dari skill setnya, kemudian gimana sih data scientist itu kalau membangun sebuah project, step-stepnya seperti apa, kemudian tools-nya apa yang dipakai, dan juga kemudian soft skill apa yang bisa membuat seorang data scientist itu apa ya dalam mengerjakan project-projectnya. Nah, itu kita akan bahas di bagian terakhir ini sebelum Q&A ya, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman mungkin udah ada yang tahu belum terkait skill set, 3 skill set wajib, bukan wajib sih, 3 skill set yang menggambarkan seorang data scientist. Biasanya kalau teman-teman googling itu pasti nanti gambarnya dalam bentuk diagram Venn. Teman-teman boleh tebak dulu dong, coba di kolom chat. Ada yang tahu nggak 3 skill set apa sih yang menggambarkan seorang data scientist? Boleh di kolom chat. Kalau yang udah sering-sering cari tahu, mungkin bayang sih. Clue-nya itu biasanya kalau kita googling pasti nanti munculnya dalam bentuk diagram Venn, teman-teman. Ada 3 skill set utama. Nih, jangan googling dulu tapi nih ya. Atau mungkin udah terlanjur googling nggak apa-apa deh, boleh. Boleh dijawab di kolom komentar, teman-teman. Nggak apa-apa, jawab dulu aja. Nggak ada penilaian kok di sini, teman-teman. Pahar nggak akan nilai teman-teman. Oh, ini jawabannya salah nih. Nggak akan masuk nilai. Cuma biar lebih seru aja, biar lebih interaktif lagi, teman-teman. Ayo, coba tebak. Salah satunya matematika. Iya, betul. Duanya lagi apa coba duanya? Matematika, programming, dan satu lagi lupa. Oke, iya, 2 itu udah betul. Matematika, programming, satu lagi apa teman-teman? Ayo coba tebak. Satu lagi nih, ini udah keluar 2 nih, udah betul nih. Satu lagi, ayo. Kalau udah nemu 2, kemungkinan yang satu benar sih nih, satunya lagi nih. Coba ada yang bisa nebak nggak nih teman-teman? Atau ada yang masih googling dulu? Boleh, nggak apa-apa. Coba googling dulu, nggak apa-apa. Kita biasanya cari atau belajar sesuatu itu, kalau butuh cepat memang nggak di googling, teman-teman. Ayo, kira-kira masih ketebak nggak nih? Masih belum kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Aku coba share dulu. Skill set yang pertama, ya, itu tadi pemrograman atau computer science. Kenapa dibutuhkan? Karena kan keseharian data scientist itu kan berkaitan dengan algoritma, membangun atau mendevelop sebuah model machine learning. Nah, jadi pasti kita butuh skill untuk programming. Nah, makanya kita perlu skill yang pertama ini. Dan kemudian bahkan mungkin kalau di beberapa perusahaan nggak cuma untuk mendevelop machine learning-nya teman-teman, tapi nanti ketika penggunaan machine learning itu kita harus biasanya kita integrasikan dengan platform-platform lain atau mungkin untuk mengirimkan hasilnya, output-nya itu biasanya perlu integrasi mungkin ke aplikasi atau mungkin ke bagian yang lain. Nah, biasanya data scientist juga ambil bagian, tapi nggak keseluruhan teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Yang penting tahu tentang programming dulu, skill programming. Sisanya nanti kita bisa belajar bareng. Yang penting minimal tahu logika pemrograman. Karena kan kalau tools itu pasti nanti berkembang terus ya teman-teman. Tapi logikanya harusnya kurang lebih sama. Oke, yang kedua skillnya. Nah ini pasti sih matematika dan juga statistik. Betul. Karena kan kita mengolah data yang sangat besar ya teman-teman. Pasti skill logika matematikanya, kemudian skill mengenai statistik itu pasti dibutuhkan. Apalagi background apa ya? Dasar dari algoritma itu biasanya kalau teman-teman mau pelajari lebih detailnya lagi itu banyak banget apa ya istilah-istilah matematika, persamaan-persamaan dan lain-lain seperti itu teman-teman. Tapi minimal tahu statistik dan juga logika matematikanya. Karena ketika ngolah data besar itu kadang kita perlu ngecek data kondisi datanya. Datanya ini ada outlier-nya nggak ya? Kemudian datanya ada yang kosong nggak nih? Ada yang missing nggak? Kemudian distribusi dari tiap masing-masing datanya seperti apa? Gitu. Minimal tahu seperti itu. Kemudian kalau udah ngomongin outlier, biasanya pasti nggak akan jauh-jauh dari konsep kuartil dan lain-lain. Nah, jadi harus paham nih terkait dasar-dasar matematika dan statistik. Jadi teman-teman yang di sini nggak perlu berkecil hati. Teman-teman udah pasti kuliah udah paham banget ini nih matematika dan juga statistik. Kemudian pasti juga belajar juga kan pemrograman. Teman-teman di sini belajar bahasa pemrogramannya apa nih? Boleh coba di kolom tulis di kolom chat. Aku pengen tahu sih yang udah teman-teman pernah pelajari sejauh ini apa? Kalau dulu aku pakainya R waktu kuliah. Coba teman-teman boleh jawab di kolom chat. Udah pernah belajar apa aja? Bentar, aku sambil tunggu jawabannya, aku ingin minum ya teman-teman ya. Oke, ini udah ada beberapa yang jawab.
pertama Python sama R. Oh, keren nih, udah belajar Python juga, mantap. Kemudian yang kedua ada belajar, oh Python juga ada belajar. MATLAB, ya betul. Pemrogramannya, at least logiknya sama ke teman-teman. Itu sangat membantu. Dulu aku juga pakai MATLAB, iya betul, 2 R sama MATLAB. Betul. Ada Pak Har nih, kalau nggak disebut MATLAB nanti aku merasa bersalah. Betul. Kemudian ular, Kak. Iya betul, Python, ya aku juga bingung sih kenapa banyak nama tools tuh pakainya hewan gitu logonya. Ini Python. Ya, logonya ular, betul. Ada lagi? Oke, jadi harusnya ini udah keren sih teman-teman, udah belajar Python juga, MATLAB, R, udah makin canggih lah. Keren. Aku kasih jempol buat teman-teman. Nah, ini skill yang ketiga nih. Tadi teman-teman masih belum kejawab ya. Skill ketiga teman-teman. Ini mungkin hal baru atau mungkin nanti dipelajari ketika bekerja, yaitu domain expertise atau keahlian kita dalam di bidang tersebut. Maksudnya adalah ketika misal kita tadi ya teman-teman mau mengaplikasikan machine learning untuk propensi apa ya tadi digital valuation terkait KPR berarti kan. Nah, kita paling nggak tahu dulu nih proses bisnis di balik KPR itu seperti apa. Problem apa sih yang dibawa sama tim bisnisnya? Kemudian proses bisnisnya apa, kemudian pain point mereka atau hal apa sih yang mau di-solve dengan machine learning itu seperti apa. Jadi kita paling nggak tahu dulu nih terkait bidang yang mau kita buat model machine learning-nya. Tapi ini teman-teman nggak perlu khawatir, kalau yang terakhir ini pasti nanti dipelajari ketika kita udah mulai bekerja. Itu pasti akan lebih banyak belajar ketika kerja. Tapi 2 ini teman-teman bisa cicil dari sekarang nih. Gitu. Apalagi sekarang kan teman-teman udah banyak ya bisa belajar lewat online, kemudian ikut juga nih acara-acara kayak webinar gini. Nah, itu pasti akan membantu skill teman-teman di 2 ini. Yang ini sebenarnya jadi juga udah di-spill sedikit-sedikit teman-teman ya. Jadi udah lumayan kegambar nih gitu. Oke. Kemudian kita akan lanjut kira-kira keseharian seorang data scientist tuh gimana sih teman-teman? Tadi kok ada banyak banget ya project-projectnya kayak misal buat prediksi harga jaminan, kemudian churn analysis, kemudian ada apalagi tadi ada fraud detection. Itu bikin model machine learning itu gimana? Mungkin teman-teman belum kebayang gitu ya. Project-project kayak gitu kok kayaknya berat banget gitu. Sama dulu teman-teman, aku juga mikirnya waktu mau daftar ke di posisi yang sekarang ini aku juga agak takut sih. Aku belum pernah tahu terkait machine learning nih, ngedevelopnya gimana gitu kayak bayangnya kayak gimana nanti ya. Nah, di sini aku kasih tahu dulu nih ke teman-teman, aku kasih tahu bocorannya. Kurang lebih seperti apa. Mungkin teman-teman udah pernah sering lihat sih siklus ini, kalau teman-teman sering googling, ini namanya siklus untuk kita ngelakuin data mining sebenarnya. Nah, ini juga berlaku ketika kita, seorang data scientist, mau mendevelop sebuah model machine learning. Yang di tengah ini logo database, teman-teman. Jadi kan kita kan kesehariannya pasti nggak akan jauh-jauh dari data ya, ngolah data. Gimana sih cara ngolah datanya untuk bikin model machine learning sampai nanti dipakai sama usernya atau dari tim bisnisnya. Nah, proses yang pertama pasti, teman-teman, business understanding. Kita pahamin dulu konsep bisnis apa sih? Misal, ada tim bisnis mau apa ya? Mau datang dia bawa problem. Aku pengen nih dibuatin model machine learning untuk memprediksi nasabah mana yang kira-kira skor kreditnya akan macet gitu. Nah, kita bahas dulu Bapak Ibu untuk proses existing-nya gimana proses analisanya yang udah dilakuin seperti itu teman-teman. Karena kalau dari proses existing kita bisa kegambar nih, oh berarti cara analisanya dia yang rule based atau yang belum pakai machine learning seperti ini, pertimbangannya apa aja. Oh ketika nggak mau membuat keputusan terkait kredit, dia lihat mungkin transaksinya selama 3 bulan terakhir, kemudian 6 bulan terakhir, atau sampai 12 bulan terakhir. Contoh ya teman-teman ya. Oh, berarti itu bisa dijadikan fitur. Kemudian dilihat juga nih total pinjaman dia yang aktif saat ini ada berapa gitu. Kemudian status kredit macetnya sejauh ini seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, kita harus gali dulu tuh. Gali. Nah, kemudian yang mau dia prediksi apa? Dia mau dia prediksi misal kemampuan bayar, kalau dia udah nunggak nih di bulan ini, kemampuan bayarnya di bulan depan seperti apa? Ada pembayaran atau enggak? Itu labelnya, itu variabel dependen yang mau kita prediksi. Oh, berarti kalau gitu kita harus ambil dataset nasabah-nasabah yang udah menunggak nih, nanti di bulan depan
dia ada melakukan pembayaran atau enggak gitu. Nah, nanti itu yang bisa ngebentuk dataset, fitur dan juga labelnya. Kita harus membayangkan dulu teman-teman, bisnisnya seperti itu prosesnya. Jadi kita bisa menawarkan solusi atau model machine learning yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, biasanya kita lakuin dengan cara kita meeting sama teman-teman, meeting sama tim bisnisnya. Dan biasanya kalau di kehidupan sehari-hari ini ya, aku nggak bohong, itu biasanya nggak cuma sekali meeting berhasil. Gitu. Karena kan kita, apalagi kalau misal itu project di tim kita masih sesuatu yang baru, kita belum pernah nih, misal belum pernah bikin model machine learning terkait dengan bisnis, terkait dengan kredit. Nah, kita kan akan agak kesulitan mungkin ya, butuh waktu lebih lama untuk memahami prosesnya. Jadi bisa jadi 2 kali atau 3 kali meeting baru kita benar-benar clear sama proses bisnisnya. Nah, biasanya sambil meeting, sambil memahami proses bisnis tadi, kita juga harus memahami datanya itu ada nggak sih di tempat kita gitu. Kan kalau misal kita udah tahu cara memprediksinya seperti apa, tapi ternyata datanya nggak ada, kita nggak bisa ngebentuk fiturnya kan ya teman-teman. Kita juga nggak bisa ngebentuk dataset untuk kita ngelakuin prediksi seperti itu. Jadi kita dari seorang data scientist juga harus tahu nih data warehouse kita di tempat kita ada data apa aja. Kalau misalnya mau ngambil data, kita harus ngambilnya kemana? Itu kita harus tahu. Jadi prosesnya ketika meeting awal itu pasti kita akan membahas atau memperjelas 2 hal ini, bisnis sekaligus data understanding-nya. Nah, setelah kita rasa udah cukup, framing problemnya udah jelas, kita tahu memprediksi apa, kemudian datanya apa aja, pasti kita akan lanjut ke dalam persiapan datanya. Nah, itu udah mulai tuh developer machine learning-nya akan banyak ngelakuin query, kemudian cari datanya. Oh, datanya yang terkait transaksi ambilnya di data table A, kalau terkait demografi ngambilnya di table B, gitu ya teman-teman. Kemudian terkait fitur apa lagi ngambil di table C. Nah, itu semuanya kita harus join, kemudian kita harus jadiin satu lah pokoknya. Harus jadi satu, kayak tadi tuh contoh snippet datanya yang sempat share ke teman-teman. Harus jadi satu, supaya machine learning-nya bisa mempelajari fitur-fitur sekaligus labelnya. Nah, setelah data itu siap, udah ready dalam bentuk tadi table dan kolom, berisi dengan fitur dan juga labelnya, kita masuk ke tahap modeling. Di sini kita udah mulai banyak kita pakai tools pemrograman. Kita coba explore dulu. Misal mau coba explore pakai model misalnya tadi random forest, ada yang paling familiar itu ya, boleh kita coba sekaligus kita juga coba ke algoritma lain supaya kita tahu nih kalau misal case seperti ini dicoba ke beberapa model yang paling bagus tuh yang mana ya, gitu, kebayang. Nah, biasanya modeling ini sama data preparation biasanya kita punya set waktu tertentu. Kita mau explore sampai berapa lama nih? Karena explore kan nggak mungkin terlalu lama ya teman-teman, nanti nggak jalan-jalan nih proyeknya gitu. Kita harus tentuin waktu. Misalnya katakanlah 3 bulan. Ya udah sampai 3 bulan nanti jadinya gimana, modelnya seperti apa, itu yang harus kita paparkan ke user atau ke tim bisnis. Nah, kalau kita udah ekspor, pasti ada hasil evaluasi ya teman-teman. Karena kan model machine learning itu nggak sepenuhnya 100% akurasinya. Kita harus tampilin hasil evaluasinya seperti apa. Kita datang ke tim bisnisnya, kita paparkan model yang kita eksplor sudah sejauh ini punya performa seperti ini. Supaya mereka aware bahwa ada namanya error dalam prediksi, gimana mereka memitigasi error tersebut, supaya jangan sampai mungkin nggak mengorbankan kenyamanan dari nasabahnya, kenyamanan usernya, atau dari kenyamanan dari tim yang melakukan follow up machine learning-nya. Kalau misalkan ternyata dari hasil evaluasi mereka merasa belum cocok, oh ini saya masih belum serak nih sama modelnya, sama hasil evaluasinya. Nah, itu biasanya kita gali lagi teman-teman, kita balik lagi istilahnya. Kita coba evaluasi kira-kira data apa sih yang perlu kita take out, atau mungkin data apa sih yang kita perlu tambahin nih, ternyata kurang nih, ada proses bisnis yang kemarin kita bahas tapi mungkin ke-skip gitu ya teman-teman. Nah, kita balik lagi ke proses awal. Nanti mungkin datanya ditambahin, atau mungkin datanya dikurangin gitu, atau mungkin scope-nya mau kita persempit dulu. Itu bisa jadi aja teman, bisa jadi seperti itu. Nah, setelah kita balik ke proses awal, kita kan masih masuk lagi ya tahap data preparation, modeling, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sebenarnya paling banyak itu paling lama ketika kita mendevelop model machine learning itu siklusnya paling lama di 4 ini teman-teman, business understanding sampai modeling. Ini biasanya muter terus nih. Muter terus. Ya, tapi jangan terlalu lama sih. Sampai nanti akhirnya ketika udah masuk evaluasi dan dari tim bisnis itu sudah merasa cukup,
oh oke nih, yang ini udah oke, aku mau pakai modelnya, kita siapin ke production atau kita jalanin rutin. Nah, masuklah kita ke namanya deployment. Deployment itu model yang udah kita bangun, kita masukkan atau kita jalankan secara rutin, baik itu mau harian, mau bulanan, mau mingguan, itu sesuai dengan kebutuhan tim bisnis atau usernya lagi. Seperti itu teman-teman. Kalau udah masuk deployment, ya udah aman berarti project kita. Sudah berjalan otomatis. Kurang lebih seperti itu teman-teman daily work life-nya kalau yang berhubungan dengan machine learning. Semoga dengan ini lebih tergambar lagi ya teman-teman prosesnya. Nah, kalau gitu kan nggak jauh-jauh dari teknik skill ya teman-teman ya. Tadi teman-teman aku udah seneng sih, ternyata udah yang belajar Python, kemudian R. Nah, itu udah sangat membantu teman-teman ketika nanti misal mau mengimprove atau pengen kerja di sebagai data scientist. Nah, kemudian ada tools yang ketiga nih teman-teman yang nggak kalah penting. Nah, itu namanya query. Kenapa kita perlu query? Kita itu nanti kan, apalagi kalau teman-teman kerja di perusahaan yang banyak produk digitalnya, itu pasti datanya banyak, kemudian disimpannya dalam bentuk database. Nah, kalau misal diekspor ke Excel bisa sebenarnya, tapi nanti akan makan waktu lama. Sedangkan project teman-teman pasti banyak kan ya. Nah, sehingga akan lebih mudah kalau kita pakai query. Query itu sebenarnya menurut aku lebih mudah belajar query daripada programming teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman di luar ini mau belajar query sendiri nggak apa-apa. Di luar itu banyak banget sih. Dulu aku belajar query itu sendiri, aku belajar di namanya website-nya itu Witri School. Itu pemahaman query-nya enak banget. Jadi belajar yang dari nol itu gampang banget nyerap ininya teman-teman. Belajar query di situ. Karena di Witri School itu dia kan website sebenarnya ya. Terus juga kita bisa nyobain langsung karena dia punya datanya gitu di baliknya. Jadi itu boleh sih salah satu tips kalau teman-teman mau belajar query. Basicnya sama, mungkin nanti toolsnya yang beda, tapi logiknya itu sama. Jadi technical skill-nya, kalau teman-teman bisa ngerti bahasa pemrograman sama query, itu akan sangat membantu teman-teman. Gitu, teman-teman. Kemudian, yang terakhir nih, soft skill. Nah, kenapa ini aku penting banget ya, teman-teman. Dulu kan aku pikir kayaknya yang penting aku nguasain technical skill dulu. Betul, teman-teman. Yang pertama memang technical skill dulu. Karena kan itu adalah tugas dan tanggung jawab dari teman-teman perorangan ketika mengerjakan project atau mungkin bersama dengan tim. Nah, tapi apa sih yang membuat kita tuh bisa bertahan atau bisa mengikuti alur ketika kita mendevelop. Ternyata banyak banget soft skill yang perlu teman-teman baiknya mulai untuk dicicil dari sekarang. Nah, yang pertama itu pasti komunikasi. Teman-teman tadi kebayangkan ya, ketika proses kita mendevelop modul machine learning itu kita banyak banget terlibat sama tim-tim lain, tim bisnis, kemudian ketika terkait dengan dataset mungkin nanti ada tim data warehouse sendiri gitu teman-teman. Jadi penting banget kita membangun namanya komunikasi yang baik. Ketika nanti kita memahami, oh dari user tuh ternyata ada problem seperti ini, kita pahami. Kemudian cara kita ngomong dan menggali apa suatu problem itu ke user itu harus dilakukan dengan baik. Seperti itu teman-teman. Komunikasi juga penting buat nanti kita ketika kita ngerjainnya mungkin project-nya bareng sama tim di internal. Mungkin developer-nya ada 2 orang nih. Nah, kita perlu teamwork yang baik nih dengan apa ya, tim developer-nya. Nah, tim yang baik kan juga diawali dengan komunikasi yang baik seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ikut panitiaan banyak-banyaklah ikut kegiatan yang seperti itu karena itu sangat membantu skill komunikasi teman-teman. Gimana cara teman berinteraksi dengan orang lain, gimana teman-teman mendengarkan pendapat orang lain gitu. Gimana teman-teman ngasih pendapat atau solusi menawarkan. Harus itu dengan cara yang baik supaya orang lain tuh nggak tersinggung. Dan jangan kelihatan seperti memaksakan pendapatnya. Itu penting banget teman-teman. Ketika nanti teman-teman kerja sebenarnya dalam bidang apapun sih itu. Nah, kemudian yang kedua problem solving. Ketika tadi teman-teman memahami proses bisnis, kemudian ketika teman-teman melakukan framing dataset, kita mau bentuk dataset yang seperti apa sih? Kita mau menawarkan model apa sih? Nah, itu kan perlu namanya problem solving ya, teman-teman. Tapi problem solving juga nanti akan terbentuk seiring dengan teman-teman jam terbangnya teman-teman. Tapi ini pasti juga bisa dilatih ketika kita ketika kita sehari-hari mungkin baik dalam perkuliahan atau mungkin dalam organisasi, kita pasti akan pasti ada bagian di mana kita belajar mengasah problem solving kita, secara sadar atau nggak sadar. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian soft skill yang ketiga nih, yang menurut aku juga nggak kalah pentingnya. Kemauan untuk belajar hal baru, teman-teman. Karena di sini, waktu aku masuk,
sebagai data scientist ya, itu juga aku cuma bermodalkan tahu bahasa pemrograman yang aku coba itu waktu baru R. Kemudian aku belajar query ya. Kemudian kalau terkait algoritma machine learning, aku benar-benar belajar sendiri itu cuma dari artikel. Karena waktu itu aku belum tahu terkait online course yang bagus tuh apa. Itu waktu aku mau daftar tuh belum tahu terkait itu teman-teman. Jadi waktu awal aku join juga, untung aku ketemu satu teman gitu ya barengan gitu. Jadi aku banyak belajar hal baru sama dia. Waktu join di tim juga seiring berjalannya waktu, belajar project A, belajar project B, pasti banyak banget hal-hal baru yang teman-teman harus coba untuk ikuti. Terutama tools juga. Taunya kan dulu aku R itu sama Python ya udah cuma untuk menghasilkan model machine learning. Nggak tahu nih nanti gimana kalau udah mau implementasi, gimana caranya bikin job itu supaya jalan secara otomatis, secara harian, kemudian gimana supaya job yang jalannya tiap bulan itu bisa menarik dataset yang secara otomatis juga ngikutin periode timeline waktunya. Itu nanti integrasi juga, kalau integrasi makin kompleks, teman-teman belajar yang namanya API. Itu juga aku baru belajar di sini teman-teman. Jadi soft skill yang terakhir ini juga sangat penting sekali untuk teman-teman bisa bertahan dalam berkarir. Ataupun dalam kegiatan sehari-hari ketika kuliah juga sama sih. Aku yakin ini pasti sangat diperlukan. Itu teman-teman, kurang lebihnya. Nah, ini last but not least nih, teman-teman. Aku punya pesan sih buat teman-teman, apalagi teman-teman kan relatif udah pasti jauh lebih muda daripada aku ya. Semangatnya pasti harusnya lebih on fire lagi nih bandingin aku. Nah, pesan aku buat teman-teman, jangan pernah teman-teman tuh downgrade mimpi atau tujuan teman-teman ya. Apapun mimpi teman-teman sih dalam hal apapun perkuliahan, kemudian nanti mungkin rencana buat berkarir ataupun rencana kehidupan teman-teman yang lain. Jangan pernah kalau teman-teman udah ngeset tujuan itu, jangan pernah coba untuk downgrade. Cuman untuk karena duh sekarang prosesnya berat ya, kayaknya aku nggak yakin deh gitu. Tapi coba teman-teman untuk terus upgrade kepercayaan teman-teman, upgrade effort teman-teman untuk sampai di mimpi yang udah teman-teman buat dari awal. Kenapa gitu teman-teman? Karena ketika teman-teman berproses, aku tahu sih namanya proses itu nggak akan ada yang gampang ya teman-teman. Pasti semua orang itu ngalamin proses, pasti udah kayak jatuh bangunnya, kayak mungkin kita nggak tahu ya. Tapi percayalah ketika kita berproses, itu tuh akan ngebentuk karakter teman-teman. Karakter untuk nggak pernah menyerah, karakter untuk terus cari jalannya, maupun misal udah coba jalan A, kepentok nih, oh yaudah coba jalan B. Nah, itu secara nggak sadar tuh sebenarnya ngebentuk karakter teman-teman. Dan itu nanti yang bisa membuat teman-teman tuh bertahan dan juga mengimprove karir teman-teman, dimanapun nanti teman-teman berada. Dan juga nggak usah jauh-jauh lah, pasti akan impact atau ngebentuk karir teman-teman yang akan membantu teman-teman dalam melanjutkan studi atau menjalani studi yang ada sekarang. Itu sih teman-teman pesanku. Terima kasih. Dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman di sini semua.